Oke, Soviet Doctrine and Philosophy. Jadi sebenarnya kenapa sih kok kita kan cuma airsofter nih, ngapain sih bahas kayak gitu gitu. Nah, kenapa kita bahas kayak gitu itu karena kita dengan membahas itu kita bisa paham kenapa kok gearnya kayak gini ya, kenapa kok apa itu namanya istilahnya mungkin serba terbatas, kenapa kok rasanya nggak sesuai dengan apa itu namanya ekspektasi kita gitu. Tentara Rusia hebat kok, barangnya cuma kayak gini. Nah, itu kita bahas di sini. Dengan kita bahas doktrin dan filosofinya, kita paham kenapa tentara Rusia itu semisal ya. Kalau misalnya tentara Amerika bahkan di perang Vietnam itu magazinnya, mereka bawa magazin tuh lebih dari 3. Kalau misalnya tentara Soviet tuh paling 4. 3 yang ditaruh di pouch kayak gini, dan 1 mungkin yang dibawa di magazin di senapannya sendiri gitu. Nah, dari apa tuh namanya, dari filosofi dulu, tentara Soviet ini bukan kayak tentara profesional yang sekarang seperti tentara Rusia atau seperti tentara Eropa pada umumnya gitu ya. Tentara Soviet ini mengandalkan apa itu namanya manpower poolnya mereka yang memang luar biasa banyak. Jadi misalnya sebagai negara gitu ya, mereka itu nggak memikirkan suatu tentaranya harus hebat, harus spesifik di sini, harus spesifik di situ. Tapi seorang tentara Soviet itu diharapkan mereka itu apa itu namanya pemahamannya umum, terus habis itu serbaguna dan bisa beradaptasi di lingkungan-lingkungan yang susah. Dan ini semua terrefleksi dari gear yang mereka pakai gitu. Semisal doktrin mereka itu, filosofi mereka itu bahwa kuantitas itu punya kualitasnya tersendiri begitu. Berarti artinya tentara Soviet itu jelek dong? Bukan. Tentara Soviet itu punya cara tempur yang apa itu namanya berbeda. Sementara orang Barat itu fokus pada kemampuan individual, tentara Soviet itu berfokus pada kemampuan grup. Jadi kita bisa lihat tuh, semisal kita ngelihat tank Rusia kayak T-72 gitu. Kalau misalnya dibandingkan 1 lawan 1 gitu, itu mungkin agak susah melawan Abrams, apalagi kalau pertemuan dari depan ke depan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita masuk ke dalamnya, kita masukkan helikopter serang mereka, kita masukkan infanterinya dengan senjata anti tank tangan atau senjata anti tank yang pakai tripod kayak ATGM mereka gitu. Itu kita bisa melihat bahwa tentara Soviet ini berfokus pada mentalitas grup. Jadi kalau misalnya tank itu bergerak secara individu gitu, tentara Soviet itu mikirnya harus ada istilahnya itu superioritas kuantitas. Jadi rasio pertempuran itu diharapkan itu misalnya 3:1, 5:2 seperti itu. Dan cara geraknya itu adalah tank langsung didukung sama artileri, didukung sama helikopter dan infanteri. Itu mereka langsung masuk, cari titik yang paling lemah, masuk, dan kalau bisa terus maju. Terus habis itu mengepung. Baru setelah musuh terkepung itu baru mereka mulai menghilangkan kantung-kantung di mana musuh itu terkepung. Jadi bukan istilahnya 1 lawan 1 gitu, karena mereka nggak ngeliat di situ. Dan secara doktrin kita bisa ngelihat bahwa tentara Soviet itu mereka itu sangat mengutamakan gerak maju ke depan. Kita bisa lihat di tank-tanknya seperti T-72 lagi atau BTR-80 atau BMP, itu mereka semua punya kemampuan amfibi. Kalau tank mereka punya kemampuan yang disebut deep fording. Jadi mereka itu bisa masuk ke sungai gitu, terus habis itu dikasih kayak cerobong untuk bernafas gitu, semacam cerobong seperti itu. Dan mereka itu harapannya tanpa perlu ada jembatan, tanpa perlu ada dukungan Zenit, terus bisa maju gitu. Dan juga misalnya BMP, kalau BMP itu malah punya kemampuan amfibi yang luar biasa. BTR juga punya. Dan ini semua itu mereka adalah rampur pengangkut infanteri. Jadi infanteri yang diangkut oleh semisal BTR, BMP, atau buat yang pasukan payung tuh BMD, mereka itu nggak perlu punya banyak perbekalan senjata personal. Tapi rampur-rampur yang mau membawa mereka aja sudah punya kanon otomatis atau meriam 100 mm buat BMP atau kanon 30 mm buat BMP 2. Itu semuanya punya mobilitas yang tinggi. Tentara mereka itu nggak diharapkan
istilahnya jalan berkilo-kilometer berbaris seperti itu. Mereka nggak diharapkan kayak gitu, tapi mereka diharapkan untuk bergerak dalam suatu serbuan yang sangat didukung oleh kemampuan mekanis yang tinggi. Kalau teman-teman misalnya familiar sama yang namanya celah Fulda itu adalah game plan, war plan-nya Soviet, di mana mereka itu sebisa mungkin maju dari Jerman Timur sampai Prancis, kalau bisa sampai Paris. Jadi harapannya kalau misalnya terjadi, misalnya ya, pasukan Barat itu mereka sudah mau menyerah, terus ya sudahlah kita pakai senjata nuklir gitu. Tentara Soviet ini sudah dalam posisi yang diuntungkan saat perjanjian damai. Jadi fokus mereka itu group work, ofensif, dan kalau bisa mengakhiri perang dalam kondisi yang diuntungkan. Kalau bisa sebagian Eropa Barat sudah ada di genggaman mereka, baru bisa terjadi perjanjian damai. Dan itu sangat ditakuti sama orang-orang Barat. Bagaimana mereka nanti membayangkan tank-tank Rusia banjir dari Jerman Timur menuju Perancis gitu semisal begitu. Itu dari segi filosofi dan doktrinnya ya. Oke, sekarang kita melihat dari segi realita Rusia modern juga dan doktrinnya. Nah, yang membedakan dari tentara Soviet apa tuh kira-kira? Sekarang tentara Rusia yang istilahnya melihat realita bahwa mereka tuh merasa bangkit dari kemerosotan era pasca Uni Soviet gitu. Mereka itu melihat bahwa tentara mereka yang besar itu ternyata kurang mobile, ternyata banyak kekurangan di mana-mana. Ternyata untuk pertempuran skala kecil, skala menengah itu kurang mampu. Dan itu ditunjukkan di perang di Afghanistan, di mana kendaraan-kendaraan mereka yang istilahnya highly mechanized, yang diharapkan bisa melewati daerah-daerah Eropa Barat dengan cepat, itu jadi mangsa dari RPG-7 yang dibawa Mujahidin. Itu mereka kurang bisa menghadapi musuh di perkotaan. Akhirnya berdasarkan pengalaman perang seperti itu, dan melihat bahwa peta geopolitik itu sudah berubah, bukan masalah negara melawan negara, tapi negara melawan entitas-entitas yang lebih kecil, entitas yang menggunakan cara-cara teror untuk mencapai tujuan mereka. Tentara Rusia mulai berpikir ulang. Dan ada istilah yang disebut regimentalisasi. Jadi tentara Rusia baru yang hari ini mereka diharapkan untuk bisa lebih profesional, dan cakupan pertempuran mereka itu lebih kecil, nggak besar lagi. Diharapkan mereka itu punya kemampuan misalnya menghadapi aksi-aksi teror secara kecil, atau border skirmish dengan negara lain. Intinya mereka sekarang mendapati diri mereka sebagai kekuatan menengah gitu, artinya major power aja, bukan super power kayak dulu. Dan ini akan ditunjang dengan doktrin mereka menggunakan cara-cara yang istilahnya agak tone down, jadi skalanya lebih kecil. Misalnya kita ngelihat saat clash dengan orang-orang Eropa gitu kan, orang-orang Eropa itu kan naruh misil-misil di daerah-daerah baru yang bergabung dengan Uni Eropa, kayak negara-negara Baltik atau di Ukraina. Ya mereka bilang ini untuk membuat Rusia itu tidak gegabah, takutnya Rusia menyerang atau apa. Tapi kan sistem pertahanan yang untuk menembak jatuh misil ini juga bisa menembakkan misil gitu. Dan jarak misil orang-orang Eropa itu mencapai daerah-daerah metropol Rusia seperti Saint Petersburg dan Moskow. Jadi sekarang doktrin mereka itu adalah pencegahan, doktrin mereka itu adalah unit-unit kecil yang sinergis dan modern, dan sudah bukan lagi istilahnya Goliath besar yang agak lamban tapi sekali mukul sakit gitu semisal. Kita bisa ngelihat dari gearnya, kita ketemu lagi sama nama SH-112, kita bisa bandingkan di era Soviet itu body armor itu sedikit, tapi sekarang di era Rusia modern body armor itu sudah mulai dijadikan standard issue, dengan kita mulai dengan 6B5, terus habis gitu 6B3 dulu buatan Uni Soviet juga, dan juga sekarang 6B23, 6B45 gitu. Dan juga sekarang cara mereka mengelola perang itu nggak seperti dulu. Mereka juga sekarang punya divisi electronic warfare, di mana terkadang mereka itu
berperang itu nggak selalu dengan fisik, tapi kadang dengan propaganda modern yang tidak tidak dirasa sama mayoritas warga rivalnya, dan juga bahkan dengan electronic warfare, di mana saya pernah mendengar satu markas di negara Baltik itu listriknya dimatiin sama hacker Rusia sampai nggak bisa beroperasi begitu. Jadi orang-orang Eropa sendiri ini sangat mengkhawatirkan cara-cara berperang Rusia yang baru. Ini pun semua didukung dengan doktrin-doktrin mereka yang kecil dan gesit, dan di mana mereka sekarang punya sistem-sistem baru. Kalau misalnya teman-teman yang familiar sama program Ratnik, sekarang setiap pemimpin pasukan itu punya semacam GPS. Jadi di GPS itu dia bisa ngelihat posisi pasukannya sendiri sama perkiraan posisi musuh. Sekarang ada juga sistem drone yang lebih canggih, dan juga sekarang orang-orang Rusia ini semua sistem persenjataan mereka kayak T-72 yang adalah tank umum di Rusia sekarang sudah banyak di-upgrade. Ada T-14 Armata, walaupun jumlahnya masih sedikit, kita akan ngelihat itu diproduksi lebih banyak. Dan yang sekarang menjadi rival yang cukup diperhitungkan itu adalah T-90MS. Nah, T-90 ini sudah punya sistem hunter killer system, dan dia sekarang juga visibilitas dan kemampuan pertahanan melawan rudal anti tank juga jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekarang kita ngelihat tank-tank Rusia sudah banyak dilengkapi dengan sistem active protection, di mana peluru yang datang itu bukan dibiarkan menumbuk, tapi di peluru yang datang ini istilahnya kayak dinetralisir dengan peluru yang keluar dari tank itu sendiri gitu. Jadi misalnya ada peluru datang, terus habis itu dia dikasih semacam sistem pelontar granat, jadi peluru yang datang ini dihancurkan mid air, di udara begitu. Ini salah satu bentuk hasil dari program modernisasi Rusia yang baru, terutama juga di matra daratnya gitu. Oke, teman-teman, kita sekarang bahas gearnya Soviet ya. Kita bahas secara brief, secara singkat. Pertama, kita punya yang namanya sistem RPS, yaitu semacam Y-strap. Jadi ini umum gitu ya di di ketentaraan era Perang Dunia II. Jadi intinya ini dipakai di sini, nanti ditaruh di bahu, di sini taruh di bahu, nanti akan ada gambarnya bagaimana kalau misalnya dikenakan. Dan kita ada magazine pouch. Di magazine pouch ini setiap tentara, ini magazine pouch yang untuk model AKM. Kalau misalnya AK-74 nanti dia ada 4 sel, ini kan cuma ada 3. Nah, di dalam magazine pouch ini selain ada magazine, peluru, kita juga punya oiler. Oiler ini ya walaupun automat Kalashnikov tetap butuh dirawat ya sedikit-sedikit ya supaya menjamin performa. Dan kita juga punya alat multifungsi. Ini dipakai buat kalau misalnya butuh pembersihan, cleaning, atau bahkan reparasi ringan, kita bisa pakai alat ini. Ini biasanya datang dengan setiap AKM yang diberikan negara gitu. Bisa ditaruh sini. Oke, berikutnya kita tadi ada scope ya. Ini buat apa nih Om gini? Ya, yang jelas ini bukan buat macul ya. Jadi scope ini digunakan untuk membuat parit perlindungan, atau kalau misalnya terdeteksi tank musuh, mereka bikin parit yang cukup dalam, dimana kalau parit itu dilewati tank, mereka bisa masuk ke dalam situ, tidak tergilas oleh tank, dan setelah tank itu pergi, mereka akan melempar granat anti tank. Jadi entrenching tool ini atau alat yang membuat parit ini sangat berguna dalam posisi defensif. Nah, kalau dalam posisi ofensif, ya. Untuk posisi ofensif, biasanya tentara itu dia mengasah bagian-bagiannya di sini. Ini diasah buat pertempuran jarak dekat. Kalau misalnya teman-teman bayangkan, ini kan agak berat nih. Mungkin teman-teman bisa bayangkan. Ini kalau misalnya dihujamkan ke arah leher atau ke arah perut, ini bisa fatal.
Jadi terkadang kalau misalnya mereka sudah terdesak, ini akan jadi senjata. Kalau misalnya teman-teman penasaran, itu gimana ya kalau misalnya dipakai dalam pertempuran jarak dekat, saya bisa usulkan film Belarus judulnya Brest Krepast, Benteng Brest. Di situ dikisahkan bagaimana tentara Rusia dalam salah satu adegan perangnya, tentara Soviet maaf, dalam salah satu adegan perangnya mereka istilahnya itu maju tak gentar, salah satunya bahwa ini karena mereka dalam posisi terisolasi dan pasukan peluru juga terbatas. Dan untuk teman-teman yang juga familiar sama pasukan khusus Rusia, mereka menggunakan ini sebagai senjata lempar. Jadi mereka ngelihat, mereka lempar ini, dan ini bisa dibuat senjata untuk menetralisir musuh dalam keadaan senyap. Oke, cukup dengan skopnya. Sekarang kita pindah ke Plaspalatka. Plaspalatka ini adalah ponco serbaguna. Dia punya kemampuan anti air yang terbatas dan biasanya digunakan untuk satu kondisi buruk, misalnya dalam kondisi hujan tuh biasa dipakai, dan juga kadang dibuat tenda. Atau kadang kalau misalnya teman-teman ngelihat Plaspalatka yang banyak gitu, itu bahkan bisa dibuat jadi tenda komando gitu. Jadi ini bukan standalone, dan kembali kepada doktrin Soviet bahwa kalau misalnya mereka itu berkumpul, mereka akan jauh lebih kuat karena memang diprogram untuk bertempur secara grup. Berikutnya kita punya apa lagi nih? Kita punya grenade pouch ya. Grenade pouch ini isinya buat 2 granat. Granatnya itu modelnya bisa F1 atau RGD-5. Kenapa cuma 2 granat semisal gitu ya? Karena kan satu grup tentara Soviet itu kan bisa lebih dari 5 orang ya. Jadi ya mereka itu nggak butuh granat banyak-banyak gitu. Toh mereka setelah sesi tempur kan mereka juga akan di re-equip lagi gitu. Jadi ini yang bawaan personal aja. Nah sekarang kita lihat bayonet 6H4. Sebenarnya 6H4 yang saya punya di sini ini bukan asli Rusia, tapi ini kalau teman-teman lihat markingnya Circle 10, ini Arsenal Kanzala Bulgaria. Apa sih yang menarik dari bayonet ini selain ditaruh di depan muzzle? Seperti saya ceritakan tadi dengan replikanya, ini bisa dibuat memotong pagar berduri. Seperti itu. Jadi kembali lagi ke doktrinnya lagi ya. Kita bolak-balik lagi ke doktrin lagi bahwa tentara Soviet itu mereka sangat mengedepankan maju. Begitu. Bahkan kalau misalnya pasukan utamanya belum maju, kadang sudah ada pengintainya yang kadang sudah maju diam-diam memotong memotong infrastruktur komunikasi, membuat kegaduhan di garis belakang musuh. Itu salah satu cara tentara Soviet untuk memastikan kalau misalnya pasukan utama mereka bergerak itu pertahanan musuh juga makin lemah begitu. Jadi sekarang kita sudah membahas secara umum. Oh ya, mohon maaf ini agak kelupaan. Buat teman-teman yang tertarik sama gear ini, tentu kadang kita punya concern bahwa loh ini kan ada lambang Sovietnya, jangan-jangan berarti nggak aman dong kalau dipakai di Indonesia. Teman-teman nggak usah khawatir, memang yang asli itu ada lambang Sovietnya, tapi kalau buckle-nya aja itu sudah banyak emblem-emblem lain. Contoh yang saya pakai di sini, emblemnya adalah Federasi Rusia, jadi insya Allah aman kalau misalnya teman-teman mau pakai buat skirmish atau teman-teman mau pakai buat naik gunung, ini aman dan nggak bertentangan lah sama ideologi bangsa kita, ideologi Pancasila. Oke. Mungkin itu dari pembahasan kita tentang prajurit Soviet. Mereka itu sederhana, mereka senang berkelompok, dan mereka itu sangat agresif. Mungkin secara garis besar seperti itu. Satu lagi yang saya lupa. Coverall KLMK. Nah, kenapa kok warnanya lucu gitu? Atau kadang ada orang yang bilang, wah itu kok kayak piyama mas gitu. Bukan, ini bukan piyama, ini coverall. Jadi di dalamnya ini ada BDU gitu. Kenapa kok perlu pakai coverall kayak gini? Karena tentara Soviet dulu mereka itu seragamnya itu biasa cuma warna coklat, dark tan aja atau tan aja.
dan mereka butuh untuk beberapa pasukan khusus atau lazuchik itu untuk pengintai mereka supaya punya kamuflase. Jadi diciptakan KLMK ini di akhir 50-an dekat awal 60. Ya, sekitar awal 60-an itu mulai umum dipakai. Ini untuk pengintai dan untuk pasukan khusus. Nah, warnanya kenapa seperti ini? Karena satu, warna hijau ini itu cocok sama terrain hutan pada umumnya. Dan kenapa putih-putih ini banyak nih? Putih-putih ini nanti kalau misalnya dia dipakai untuk bersembunyi, ini merefleksikan cahaya. Pantulan cahaya itu kan warnanya putih. Ini kena ke sini juga. Jadi itu sangat baik dalam memberikan efek kamuflase yang namanya pattern KLMK ini namanya Berioska abu-abu. Gitu, istilah Grey Berioska ini sangat efektif. Simple, efektif, murah. Nah, itu adalah cara pikir Soviet. Oke teman-teman, BTW ini Museum Fajar ya. Oke, sekarang kita punya loadout gaya Soviet. Tapi jangan khawatir teman-teman, seperti yang dibilang tadi, lambang sudah halal insya Allah. Terus di sini ada magazinnya 3. Satu di sini berarti 4. Di sini ada tempat granat, tapi dikasih hit marker karena kita semua airsofter. Terus di belakang nih ada air minum, terus habis itu flash palatka, istilahnya ponco serbaguna. Dan di sini kita punya entrenching tool, shovel. Terus kita cek juga nih bayonet kita. Lagi. Itu kenapa mukanya tutupin Om? Ya, jadi yang ini datang dengan setiap KLMK. KLMK itu baju coverall yang saya pakai. Kenapa pakai begini Om? Karena satu untuk menyembunyikan identitas, dan kedua kadang kan ini dipakai juga buat sniper. Nah, ini apa itu namanya? Menghindari penguapan. Jadi nggak mempengaruhi lensa. Dan orang Rusia kan kebanyakan putih-putih Om. Jadi kadang kalau backgroundnya itu putih, backgroundnya itu hijau, mukanya kelihatan. Ketawanya di situ. Jadi ini emang ditutupin. Ini bukan monster sawah ya. Terus kalau loadout Soviet gini, ini sebenarnya dekade 50-an introduce-nya. Jadi saya pribadi menyarankan teman-teman pakai unit yang agak klasik ya. Contohnya AKM ini. Ini salah satu AKM kesayangan saya karena cuma satu-satunya. Dan nggak ada yang unik-unik. Jadi kalau misalnya pakai yang klasik-klasik ini, usulnya kalau memang fokusnya impresi, nggak usah ditambahin alat bantu bidik. Pakai aja nih pisir fully functional insya Allah. Oke. Terus itu sekali lagi yang sepatu. Oh ya, untuk sepatu. Ini Kirza, sepatu jack boots. Bahannya Kirza, yaitu imitation leather, dan ini diperuntukkan untuk serdadu di bawah pangkat opsir atau perwira. Soles-nya dia bulat-bulat. Kalau bulat-bulat, artinya dia model Perang Dunia II. Ini pangkatnya untuk serdadu dan yang sebelah kiri yang kelihatan. Nah, ini bulat-bulat, model Perang Dunia II. Kalau yang dibuat pasca Perang Dunia II biasanya garis-garis sole-nya. Oke. Dan ini kalau mau lepas bayonet, ini ada pencetannya di sini. Sip. Dan tinggal dimasukin. Maaf ya teman-teman, lupa bawa sling. Sebenarnya manis kalau dipakai sling AKM. Insya Allah bisa juga kalau misalnya ntar ada episode berikutnya ya Om ya. You decide. Oke teman-teman, demikian dulu bincang-bincang
SGH bersama Om Fajar. Seperti ini nanti akan kita bagi 2 sesi di videonya kalau teman biar agar lebih fokus mana yang tadi tentang tentang pemahaman Soviet, lalu tentang impresi tadi paham Little Green Man di Ukraina. Jadi biar teman-teman sendiri fokus. Oke? Ada pesan nggak buat teman-teman yang mau impresi Rusia Kalau mau impresi Rusia atau secara umum pakai gear Rusia untuk kebutuhan airsoft atau untuk kebutuhan hiking gitu. Pertama-tama cek dulu bahan pakaian yang kita pakai, karena Rusia itu kan negara dingin ya. Mereka itu expect itu agak tebal, dan kalau buat kita yang nggak tahu bahan kadang-kadang kita bisa kepanasan gitu. Misalnya kayak Gorka, teman-teman banyak yang suka Gorka, tapi begitu dipakai di Jakarta gitu mungkin agak problematis gitu. Usul saya itu yang 50% cotton, 50% polyester, atau 65% polyester, sisanya itu bahan yang dingin, bisa viscose, bisa polyamid gitu ya. Mungkin kayak gitu kan. Gitu ya. Oke teman-teman, kalau mau ngobrol-ngobrol lebih lengkap lagi, nanti bisa langsung ke Facebook ya Om, atau IG-nya Om Fajar bisa? Ada di druzba.tactical. Nanti gua akan cantumkan tulisannya, mungkin susah kalau dilafalkan kan, jadi aku cantumkan di kolom komentar alamat media sosial ataupun nomor teleponnya Om Fajar kalau memang mau lebih mendalami impresi ini. Oke Fajar, terima kasih atas waktunya bersama SGH, semoga kedepannya banyak impresi-impresi Rusia di Airsoft Indonesia. Amin. Oke, terima kasih Om. Sama-sama.